Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat kita, masih dalam judul besar kita yaitu Roh Kudus dan Kerohanian. Saat ini sebelum kita mempelajari kebenaran Tuhan melalui Roh Kudus dan Kerohanian ini, kita dapat diingatkan kembali untuk kita membuka diri kita sehingga Roh Kudus dapat bertakhta dalam kehidupan kita. Dan ingat, biarlah Roh Kudus dapat merubah setiap tabiat kita menjadi tabiat seperti Kristus. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul agar kita dapat mempelajari bersama pada saat ini dengan judul persyaratan bagian pertama. Firman Tuhan menunjukkan betapa persyaratan dibutuhkan agar Roh Kudus dapat tinggal dalam kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa yang penting di dalam 2 hari ke depan. Kita bisa baca dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38. Apa yang menjadi persyaratan pertama untuk menerima Roh Kudus? Kisah 2 ayat 37 dan 38. Sungguh dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Satu persyaratan untuk menerima karunia Roh Kudus adalah pertobatan. Mendengar firman Tuhan membangkitkan kesadaran kita dan dapat menuntun kita menyadari keberadaan kita yang sebenarnya, yaitu penuh dosa dan telah hilang. Pertobatan yang benar adalah lebih daripada sekedar merasa menyesal karena akibat dosa yang kita lakukan yang menakutkan kita. Itu adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang menyeluruh agar kita dapat melihat dosa itu sesuai dengan kenyataannya. Sesuatu yang buruk, jahat, dan memberontak melawan Tuhan. Satu-satunya jalan agar kita dapat mengalami pertobatan yang benar adalah melalui jamahan kasih Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, dan kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Di sini kita mempelajari pelajaran yang sangat luar biasa. Persyaratan bagian yang pertama, bagaimana kita dapat menerima akan curahan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di sini sudah jelas sekali, yaitu melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Saat kita melihat dosa itu adalah dosa, maka kita dapat mengetahui bagaimana kita sangat membutuhkan akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyadari keberadaan kita sekarang ini, mungkin keberadaan kita yang penuh dengan dosa, keberadaan kita yang kehilangan akan karakter Tuhan, marilah kita meminta dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak dapat mendapatkannya. Di sini sudah jelas sekali bahwa kalau kita menyadari kita membutuhkan akan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita akan meminta kepada Bapa. Tapi seringkali mungkin dalam kehidupan saya secara pribadi, seringkali saya tidak menyadari akan kebutuhan saya itu, sehingga saya menggunakan akan kekuatan saya sendiri. Saya ingin berubah, tapi saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Namun di sini kita dihimbau untuk kita menyadari hal itu dan jangan menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi marilah kita menggunakan kekuatan yang daripada itu. Karena saat kita menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh kepadanya, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kehidupan kita sehingga kehidupan kita akan dipenuhi dengan karakter Kristus. Dan bisa kita baca dalam Galatia 3 ayat 14 dan Yakobus 1 ayat 6-7. Mengapa kita dapat menerima Roh Kudus tanpa membicaraai firman Tuhan? Galatia 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kemudian di
Yakobus 1 ayat ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Di sini kita dapat melihat bagaimana kita tidak dapat menerima akan Roh Kudus itu, atau kita tidak mempercaya akan akar firman Tuhan itu. Yakobus 1 ayat 6 sampai. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sangat luar biasa menghimbau kita. Kadang kita sendiri yang masih bimbang, saat kita sudah meminta kepadanya, kita tidak percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di sini kita dihimbau, kembali diingatkan bahwa kita membutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Saat kita sudah meminta kepada Tuhan untuk kita kecurahan akan Roh itu dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya bahwa hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa apa yang telah kita minta, kita sudah menerimanya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa saat kita meminta sesuatu, kita harus percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Apapun yang Dia akan berikan dalam kehidupan kita, mungkin kita meminta, tapi dengan cara Tuhan Dia akan memenuhinya dalam kehidupan kita. Jadi bukan cara manusia, tapi cara Tuhan dapat memenuhi setiap apa yang kita telah pohonkan padanya. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati kita untuk menerima akan Roh Kudus itu. Ya, jadi pertobatan yang benar adalah melalui jamahan kasih Tuhan. Ya, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yesus telah berjanji untuk mengirimkan Roh sebagai perwakilannya. Di dalam iman kita menerima karunia yang dijanjikan. Tetapi jika kita meragukan janji Tuhan dan tidak percaya firman-Nya, maka kita menjadi seperti orang yang mendua hati, yang tadi dikatakan di dalam Yakobus, dan tidak dapat berharap untuk menerima sesuatu pun dari Tuhan. Iman lebih daripada sekedar persetujuan intelektual. Iman adalah menaruh kehidupan kita selaras, percaya bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya dan tidak akan mengecewakan kita walau apapun yang terjadi. Amin. Ya, jadi di sini bagaimana Yesus, Dia sudah berjanji Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Tapi apakah kita mau membuka hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus itu? Ya, inilah pertanyaan bagi masing-masing pribadi kita. Ya, pada saat Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus itu bagi masing-masing kita, apakah kita mau untuk menerimanya? Apakah kita mau membuka pintu hati kita? Ya, di sini dikatakan janji Yesus pasti akan ditepati. Ya, tetapi bila mana kita percaya, ya kita percaya, kita menaruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Dikatakan iman adalah menaruh kehidupan kita selaras, percaya bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya. Ya, jadi bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Ya, kita serahkan sepenuhnya. Ya, kita hidup di zaman akhir, ya, di mana setan mengombang-ambingkan akan pikiran manusia dengan begitu banyak hal di dunia ini. Ya, tapi dikatakan janganlah kita mendua hati. Ya, biarlah kita tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Ya, kita arahkan pandangan kita fokuskan ya penglihatan kita kepada juru selamat yang sudah mengorbankan kehidupannya untuk masing-masing kita. Ya, sehingga kita dapat membuka pintu hati kita, sehingga Roh Kudus pun akan menuntun kita selaras dengan kehendak-Nya. Kemudian di sini kita dapat baca di dalam Lukas 11 ayat 8 sampai 10 dan 13. Mengapakah doa pengantaraan yang sungguh-sungguh dapat membuat sebuah perubahan? Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu,
Ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukan. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi bagaimana doa itu membuat sebuah perubahan ya di dalam setiap doa-doa kita. Ya mungkin kita pada saat ini sedang bergumul mendoakan saudara kita, mungkin kita mendoakan akan pasangan kita, mungkin kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk orang tua kita, siapapun itu. Ya bila mana kita doakan, kita harus percaya bahwa mereka pasti suatu saat akan mengerti, mereka akan mendapatkan suatu perubahan. Ya kalau kita tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Ya biarlah kita percaya, kita mengimani itu. Ya apa yang kita sudah bawakan dalam doa itu, Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Dan kita akan melihat suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan, dan kita akan melihat cara kerja Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah enggan untuk memberikan Roh itu kepada kita. Tuhan selalu baik dan penuh kebajikan, lebih daripada yang dapat kita perbuat untuk anak-anak kita. Ketekunan doa kita tidaklah mengubah pikirannya, namun doa itu mengubah kita dan membawa kita ke dalam kehadirat Tuhan. Doa tidak membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita ke atas kepadanya. Doa-doa kita yang sederhana menyingkapkan kebulatan tekad kita dan menyiapkan kita untuk karunia Roh itu. Ya jadi kita berdoa, bukan kita yang membawa Tuhan itu datang, tapi hati kita yang terangkat kepadanya. Ya bagaimana hati kita sesuai dengan kehendaknya. Ya bagaimana kita akan dirubah sesuai dengan karakternya. Ya di dalam perubahan karakter ini, ya tentunya akan terasa sakit. Ya kita akan mengalami begitu banyak ujian. Ya itulah yang kita minta, sehingga ujian yang datang itu kita harus sadar bahwa inilah ya prakteknya yang harus kita praktekkan, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya mungkin kita merasa tidak mampu lagi, tidak sanggup, tapi kita tetap jalani itu dengan setiap doa-doa kita. Ya karena apa yang kita sudah minta itu akan dihadapkan kepada kita, dan kita harus melatih itu di dalam kehidupan kita. Ya pelatihan yang sebenarnya itu di dunia ini. Ya sehingga pada saat kita akan masuk ke dalam dunia yang baru, kita pun tidak kaget lagi bahwa inilah latihan yang sesungguhnya, yang setiap hari yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya dan juga ada kalimat yang mengatakan bahwa ya bila mana kita mendekatkan diri kita kepadanya, maka Tuhan juga akan mendekatkan dirinya kepada kita. Ya biarlah kita selalu mendekatkan akan diri kita kepada Tuhan. Jadikanlah Yesus sebagai sahabat pribadi kita, yang melalui doa-doa kita. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, bagaimana Yesus sering menyingkirkan dirinya untuk berbicara kepada Bapaknya yang di surga, bagaimana dia menjalin komunikasi yang baik kepada Bapaknya. Ya karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Ya karena doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita, menjalin hubungan dengan Bapa kita, sehingga kita bisa dengan peka mendengarkan akan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Di sini dikatakan bagaimanakah kita dapat belajar untuk menjadi lebih sungguh-sungguh, rajin dan penuh penyerahan diri di dalam kehidupan berdoa kita. Mengapakah mempelajari hal-hal ini adalah penting bagi kita? Ya ini adalah pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya biarlah kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Ya apakah memang benar-benar doa itu penting bagi kehidupan kita? Ya karena tanpa doa kehidupan kita akan terasa kosong. Tanpa doa
ya setan akan gampang merasuki kehidupan kita. Ya biarlah kita melawan segala sesuatunya dengan doa, bukan dengan diri kita mengandalkan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan doa itu. Ya, maka Tuhan akan mengirimkan sepasukan malaikatnya untuk selalu menjaga kita, melindungi kita. Ya, bila mana kita mempercayakan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga kalau kita melihat bagaimana pertobatan yang benar itu. Ya. Mungkin kita seringkali melakukan satu kesalahan dan merasa menyesal. Bukan sekedar itu saja, tapi marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Menyerahkan bahwa kita tidak sanggup menggunakan kekuatan kita sendiri. Menyadari bahwa kita membutuhkan Dia dalam kehidupan kita. Marilah kita undang Dia melalui doa kita, agar Dia dapat hadir dalam kehidupan kita. Agar Dia dapat merubah tabiat kita menjadi tabiat seperti tabiatnya. Dan biarlah ini menjadi renungan kita, menjadi himbauan bagi masing-masing kita, sehingga kita pun dapat menyadari bahwa kita sangat membutuhkan akan kuasa. Dan biarlah kita dapat terus iman sebagai di mana Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi situasi dalam kehidupan di dunia ini, tapi Dia menggunakan kekuatan yang daripadanya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Disinilah contoh yang kita harus ikuti, bahwa kita tidak harus menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kita menggunakan kekuatan daripada Dia yang memberikan kekuatan itu, yaitu Yesus sendiri. Dan Dia keluar sebagai pemenang, kita pun sama. Bila mana kita menggunakan kekuatan daripadanya, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.